Selamat datang di channel Belajar PHP. Perkenalkan, nama saya Pandu. Di video ini saya mau membahas bahasa pemrograman yang hingga saat ini masih banyak yang menggunakannya. Tidak lain adalah PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website. Sebagai sebuah aplikasi, website yang dibuat tersebut harusnya memiliki kemampuan dinamis dan interaktif. Memiliki kemampuan dinamis artinya, tampilan konten website tersebut bisa berubah sesuai kondisi tertentu. Misalnya dapat menampilkan halaman produk yang berbeda-beda dengan satu file PHP saja. Itulah yang disebut dinamis. Sedangkan kemampuan interaktif artinya, website tersebut dapat memberikan respon kepada user seperti yang diperintahkan. Misalnya menampilkan hasil pencarian produk, melakukan login user, dan lain-lain. Sebenarnya sebuah website bisa dibuat dengan menggunakan bahasa HTML atau CSS. Tetapi masalahnya, tanpa bantuan PHP, kode HTML tidak dapat digunakan untuk membuat website dengan dua kemampuan dinamis dan interaktif. Dengan kata lain, jika hanya mengandalkan HTML saja, tampilan website yang dilihat oleh para pengunjung relatif sama dan statis. Kekurangan itulah yang kemudian dapat diatasi oleh PHP. Dengan memanfaatkan PHP, teman-teman bisa membuat website yang lebih canggih dan kompleks, seperti sistem login user, keranjang belanja, lupa password, dan masih banyak lagi. Untuk memulai belajar PHP, kita memerlukan tools, yaitu web server dan code editor. Web server kita akan menggunakan XAMPP. Untuk editor, kita akan menggunakan Visual Studio Code. Pertama, kita akan menginstal server untuk PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman di sisi server atau server-side. Dengan demikian, PHP akan diproses oleh server yang hasil olahannya akan dikirim kembali ke browser. Nah, sekarang kita mau menginstal server PHP-nya. XAMPP merupakan server yang sering dan paling banyak digunakan. Fiturnya lengkap dan mudah digunakan oleh pemula sekalipun. Di dalam XAMPP, ada modul server yang bernama Apache yang dapat memproses PHP. Nanti kita akan menggunakan modul Apache untuk bisa menjalankan skrip PHP di browser. Versi terbaru XAMPP pada saat video ini dibuat adalah versi yang mendukung PHP 8.2.4. Tapi kita akan menggunakan XAMPP yang mendukung versi PHP 7 saja. Karena untuk belajar, apalagi untuk pemula, PHP 7 sudah lebih dari cukup. Teman-teman bisa mengunduh aplikasinya di website resminya di www.apachefriends.org. Nanti teman-teman pilih menu download, lalu pilih more download untuk mengunduh versi yang lebih lawas. Pilih link XAMPP Windows jika teman-teman menggunakan Windows, lalu urutkan daftar versi PHP-nya, kemudian pilih yang versi 7 sekian. Kalau saya menggunakan versi PHP 7.0.13. Setelah proses pengunduhan selesai, teman-teman bisa memulai prosedur instalasi XAMPP ke PC teman-teman. Tenang saja, tidak ada pengaturan khusus yang perlu dilakukan pada saat instalasi. Teman-teman hanya disuruh untuk meletakkan direktori folder. Letakkan pada direktori C XAMPP. Tunggu hingga proses instalasi beres dan teman-teman siap mempelajari PHP. Sekarang, kita akan memilih code editor untuk PHP. Sebenarnya PHP tidak membutuhkan code editor khusus. Dengan Notepad saja, teman-teman sudah bisa menulis kode PHP. Hanya saja untuk mempermudah dan mempercepat proses coding, ada baiknya kita menggunakan code editor yang bagus. Banyak sekali code editor yang bertebaran di luar sana, baik itu yang versi gratis maupun berbayar. Ada code editor yang paling populer dan untungnya itu gratis, yakni Visual Studio Code. Teman-teman bisa mengunduh VS Code di situs resminya di code.visualstudio.com. Silakan dicek, nanti ada pilihan operating systemnya, mau Windows atau Mac OS. Sesuaikan dengan OS PC teman-teman. Agar proses belajar berjalan dengan baik, ada baiknya jika teman-teman membuat folder khusus untuk menaruh file-file PHP yang akan kita buat nanti. Silakan buat folder baru di dalam folder htdocs di direktori tempat XAMPP teman-teman diinstal. Misalkan nama foldernya belajar PHP 7. Jadi nanti setiap kali teman-teman membuat file PHP, simpanlah di dalam folder tersebut.
Baiklah, sekarang kita akan menulis kode PHP pertama kita. Sebelum menulis kode PHP pertama kita, nyalakan dulu aplikasi XAMPP-nya. Pada Control Panel XAMPP, tekan tombol Start di modul Apache. Jika sudah, buka VS Code teman-teman. Coba buat file baru dan ketik kode-kode berikut. Kita ketika teks PHP awal, lalu echo hello world, jangan lupa titik koma dan ditutup teks PHP akhir. Kalau sudah, lalu simpan file dengan nama file misal hello.php di folder belajar PHP 7 yang sudah kita buat sebelumnya. Langkah berikutnya adalah buka browser teman-teman, ketik http localhost belajar PHP 7. Sudah muncul tulisan halo dunianya di browser. Fungsi echo di sini adalah untuk mencetak teks pada browser. Jangan lupa untuk selalu menyertakan titik koma setelah perintah di baris kode. Fungsi titik koma adalah untuk penanda akhir dari sebuah perintah atau instruksi. Sama halnya seperti tanda titik dalam bahasa manusia. Untuk teks PHP atau istilah aslinya delimiter, berfungsi sebagai pembatas, memberitahu kepada server bagian manakah yang merupakan kode PHP dan bagian mana yang HTML biasa. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang cara instalasi server untuk PHP, rekomendasi code editor terbaik yang bisa kalian gunakan, dan menulis skrip PHP pertama kalian. Halo dunia! Semoga penjelasan tadi membantu kalian memahami langkah awal untuk belajar PHP ke materi berikutnya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya saya bisa terus membuat konten PHP selanjutnya.